Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Pertandingan gym terakhir harus ditunda karena beberapa masalah yang ditimbulkan tim Rocket. Satoshi berlari menuju gym untuk memenangkan pertandingan terakhirnya. Dalam perjalanannya tersebut, mereka menemukan Dratini yang sedang tidur di bawah pohon. Saat mereka mencoba mendekatinya, Dratini itu bangun dan Gyarados muncul ke permukaan, mencegah mereka agar jangan maju lebih daripada ini. Ketika Pikachu siap melancarkan serangannya, seorang gadis misterius muncul, mengancam mereka jikalau ingin menyakiti Dratini. Setelahnya, gadis itu membalikan Dratini ke dalam air. Satoshi dan kawan-kawan memperkenalkan dirinya, sekaligus menyampaikan maksud kedatangannya ke kota ini. Gadis itu memperkenalkan namanya adalah Ibuki, mengungkapkan Gyaradosnya hanya ingin melindungi Dratini. Takeshi lalu menggoda Ibuki. Dia melarikan diri saat Dratini berenang menjauh. Tak lama kemudian, seorang kakek tua memanggil-manggil Ibuki, tapi sayangnya ia sudah pergi. Kakek itu merupakan asisten Ibuki yang bernama Kaburagi, yang memberitahukan bahwa Ibuki adalah gym leader Blackthorn City dan harus mengadakan ritual dengan Dragon Fang sebelum melanjutkan pertandingannya lagi. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Satoshi akan membantunya menemukan Ibuki, karena kebetulan juga punya masalah yang harus mereka selesaikan. Saat mereka melintasi hulu tempat Ibuki sering merawat Pokemonnya, Kaburagi mengungkapkan sejarah lokal tempat itu. Legenda mengatakan Pokemon naga tak dikenal telah meneror penduduk setempat, sampai kemudian dikalahkan oleh gym leader Blackthorn City yang pertama, yang mengambil salah satu taringnya sebagai tanda kemenangan. Semenjak itu, Dragon Fang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan hari ini adalah hari di mana mereka harus melakukan ritual penyerahan taring. Sementara itu, tim Rocket yang berada jauh di hulu sedang bersantai saat buruannya lewat di hadapan mereka. Tim Rocket yang terpikat dengan Dratini ingin segera menangkapnya, akan tetapi Ibuki menghalangi niat jahat tim Rocket tadi. Tim Rocket mengancam akan menyakiti Ibuki jika berani mencampuri urusan mereka. Tanpa basa-basi, Ibuki memerintahkan Gyarados Hydro Pump untuk menerbangkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bisa mengimbangi Ibuki. Kaburagi memohon agar Ibuki kembali tepat pada waktunya sebelum ritual dimulai. Tapi Ibuki menolaknya, mengingat Dratini akan segera berganti kulit, di mana Pokemon itu sangat rentan sehingga harus dijaga terus-menerus. Ketika Dratini pergi, maka Ibuki juga akan pergi. Satoshi dan kawan-kawan tidak punya pilihan selain menunggu Dratini itu mengganti kulitnya. Tim Rocket yang berniat mencuri Dratini juga sedang mengejar. Kojiro berpendapat bahwa Dratini akan mendapatkan harga tinggi baik di pasar terbuka atau sebagai hadiah untuk bos mereka. Meskipun begitu, Musashi bersikeras ingin memiliki Dratini untuk dirinya sendiri, suka dengan penampilannya yang imut-imut. Menyadari mengejar Dratini mungkin memakan waktu seharian, Ibuki memutuskan untuk beristirahat makan siang. Kaburagi yang kelelahan hampir saja terjatuh, yang untungnya masih sempat ditangkap. Kaburagi merasa dirinya tidak pantas sebagai asisten Ibuki, karena meyakinkannya saja ia tidak bisa. Setelahnya Ibuki membagikan onigiri yang dibuatnya sendiri kepada teman-temannya, yang diakui rasanya sangat lezat. Meskipun sering kasar terhadap Kaburagi, Ibuki tidak melupakan asistennya tersebut. Satoshi langsung menyatakan keinginannya untuk bertarung melawan Ibuki. Setelah mengetahui Satoshi telah memenangkan seluruh gym battle, ia pun menerima tantangannya. Ibuki lalu menanyakan rumor tentang Gyarados merah yang mengamuk di Mahogany Town, yang dikonfirmasi memang betul demikian. Satoshi kemudian melanjutkan cerita bagaimana mereka bisa bertemu dengan Wataru, yang membantu mereka menenangkan Shiny Gyarados. Ibuki dan Kaburagi ternyata mengenal orang itu, karena juga merupakan trainer spesialis tipe naga yang berlatih bersama-sama. Setelah ceritanya selesai, Satoshi dan Ibuki sangat bersemangat dengan pertandingan yang akan datang. Percakapan itu terhenti ketika pasangan lansia menghampiri Dratini, yang sebenarnya itu adalah tim Rocket yang menyamar. Pasangan itu lalu mengambil foto di depan Dratini, yang meskipun dilarang oleh Ibuki, tapi ia memperbolehkan mereka mendekati Dratini.
Namun begitu keduanya mendekat, mereka langsung melemparkan jaring untuk menangkap Dratini. Ibuki lalu menanyakan siapa sebenarnya mereka berdua, yang direspon tim Rocket dengan membongkar penyamaran mereka. Sedangkan Nyasu sudah berada di balon udara dan menjatuhkan bom asap untuk membantu pelarian teman-temannya. Begitu asapnya menghilang, mereka melihat tim Rocket sudah terbang sangat jauh. Namun hal ini tidak menghentikan upaya Ibuki untuk mengejar mereka. Ibuki melompat dari pohon ke pohon untuk menyusul tim Rocket. Yang diakui Ibuki memang handal melakukannya sejak masih kecil. Dalam pengejaran itu, Dratini berusaha mati-matian untuk membebaskan diri dengan cara mengayunkan balon udara, yang akhirnya tim Rocket jatuh ke hutan terdekat. Hal ini memungkinkan Ibuki untuk mengejar ketertinggalan. Dratini merayap ke sungai terdekat untuk memulihkan tenaganya. Tapi Musashi menariknya agar jangan sampai ke sana. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi. Ibuki merintahkan Gyarados mengkombo Hydro Pump dan Iron Tail untuk mengalahkan Weezing dalam sekejap saja. Tidak ingin ketinggalan, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Sangat disayangkan, Sonansu mengcounternya, yang mengakibatkan hampir semua yang ada di situ tersengat listrik. Namun ketika Dratini hampir saja terkena juga, Ibuki mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dratini. Hal ini menyebabkan Dratini berevolusi menjadi Dragon Air. Dragon Air dan Gyarados selalu mengkombo Twister dan Hyper Beam untuk menghabisi tim Rocket. Pada malam harinya, mereka mengadakan ritual di air terjun Riverhead, sumber mata air yang mengarah ke Blacktron City. Ibuki mulai mengucapkan mantra dan membasahi Dragon Fang dengan air, yang bereaksi dan mengirimkan seberkas cahaya berbentuk naga ke langit. Dengan demikian ritual pun selesai. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan mencapai gerbang masuk gym, di mana gym battle terakhir Satoshi akan dilaksanakan. Sesampainya di dalam, kedua peserta telah menepati posisinya masing-masing, dengan Kaburagi yang mengambil alih sebagai wasitnya. Wasit menyatakan pertandingan ini akan memakai sistem 3 versus 3, di mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Satoshi bilang Pikachu harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ingin memenangkan pertandingan gym terakhir ini. Ibuki pun memilih Kingdra sebagai Pokemon pertamanya. Satoshi ingat betapa merepotkannya Pokemon tersebut. Jadi dari awal Satoshi langsung mengandalkan Pikachu yang memiliki keunggulan terhadap Kingdra. Satoshi lalu merintahkan Pikachu Thunderbolt. Tapi meskipun terkena serangan yang sangat efektif, Kingdra itu seperti tidak terpengaruh. Ini sangat membingungkan bagi mereka semua. Ibuki kemudian memerintahkan Kingdra Twister untuk menangkap Pikachu, lalu menjatuhkannya ke tanah. Pikachu pun bangkit lagi dan melancarkan Thunderbolt untuk yang kedua kalinya. Namun serangan itu tidak memberikan dampak apapun. Satoshi juga bingung mengapa Kingdra bisa menangkis serangan Pikachu. Ibuki memberikan penjelasan. Memang pada evolusi sebelumnya Sidra bertipe air, namun setelah berevolusi yang memperoleh tipe naga juga. Ibuki lalu menyuruh Kingdra Hydro Pump, yang mana Satoshi memblok serangan tersebut dengan Thunderbolt Pikachu. Kingdra melancarkan Hydro Pump yang bisa dihindari Pikachu sambil melancarkan Quick Attack, tapi Kingdra tetap saja berdiri dengan tegak. Sepertinya gym battle yang terakhir ini akan lebih merepotkan, kata Satoshi. Setelah serangan yang gagal itu, teman-temannya menyarankan sebaiknya Satoshi menggunakan Pokemon yang lain, sambil mencari cara untuk mengalahkan Kingdra. Oleh karenanya Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Shiny Knockowl. Beralih ke Musashi yang sedang meratapi nasibnya kehilangan Dratini, tapi langsung terhibur lagi setelah teman-temannya membawakan kue. Ketika mereka merencanakan balas dendam terhadap Ibuki, terlihat ada seekor Pokemon yang mencuri makanan. Hanya Sonansu yang menyadari akan hal ini, dan karena bentuknya yang mirip, mereka langsung menuduh Sonansu mengambil kue-kue itu. Singkat cerita, mereka pergi ke gudang untuk mencuri Dragon Fang. Nyasu mencongkel pintu agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Tepat di hadapan mereka ada item berharga tersebut, tapi sebelum ada yang melangkah, Kojiro menghentikan teman-temannya dan melihat melalui kacamata infrared bahwa tempat ini dipenuhi alarm. Berkat handy talkie, tim Rocket bisa mencapai Dragon Fang tanpa membunyikan alarm. Berpindah lagi ke gym battle. Satoshi merintahkan Shiny Knockowl Confusion untuk membanting lawannya. Akan tetapi, Kingdra mengarahkan Hydro Pump ke dinding untuk menghentikan serangan berkelanjutan tersebut.
Selain itu, hipnosis Sainenok Owl juga meleset karena Kingdra bergerak dengan kecepatan tinggi. Ibuki merintahkan Kingdra melancarkan Hydro Pump yang menghitelak lawannya. Dengan damage yang lumayan parah tersebut, dipastikan Sainenok Owl akan langsung tumbang setelah menerima serangan berikutnya. Satoshi dalam keadaan terpojok ketika Ibuki merintahkan Pokemonnya untuk melancarkan serangan penutup. Di saat yang bersamaan, tim Rocket masih mencuri Dragon Fang. Namun Sonansu yang terlalu bersemangat tak sengaja menindih teman-temannya, yang akhirnya membunyikan alarm di tempat tersebut. Itu terjadi sebelum Kingdra melumpuhkan Sainenok Owl, dan juga Kaburagi melaporkan sepertinya ada yang membobol gudang tempat penyimpanan Dragon Fang. Pertandingan pun ditunda dan semuanya bergegas keluar, di mana mereka melihat tim Rocket yang hendak melarikan diri. Setelah menunjukkan hasil curiannya, tim Rocket melompat ke perahu dan melaju ke Sarang Naga, sebuah gua yang dipenuhi jaringan terowongan yang membingungkan di tengah laut. Ibuki mengeluarkan Dragon Air untuk mengejar mereka, diikuti Satoshi dan kawan-kawan yang mengeluarkan setiap Pokemon tipe air. Tim Rocket yang tidak mengetahui hal tersebut masuk ke dalam gua yang dimaksud tadi. Menurut cerita yang beredar, siapa yang masuk ke dalam sini dipastikan tidak akan bisa keluar, dikarenakan jalannya yang sangat rumit. Ibuki lalu merintahkan Dragon Air menyalakan cahaya, dan kemampuannya merasakan perubahan arus air membantu mereka melacak tim Rocket. Tim Rocket melanjutkan pelarian mereka dengan sangat santai, sampai kemudian mereka terjatuh dari air terjun dan mendarat di Tanah Suci Naga. Ketiganya diselamatkan oleh seekor Dragonite, yang mana tim Rocket meyakinkan bahwa mereka sedang melindungi Dragon Fang dari para penjahat yang ingin mencurinya. Dragonite ternyata percaya dengan perkataan mereka, yang mengatakan para penjahat tadi juga akan merusak Tanah Suci Naga ini. Dragonite pun bersumpah akan melindungi mereka dari Satoshi dan kawan-kawan. Sesampainya di Tanah Suci Naga, Satoshi dan kawan-kawan berpencar untuk mencari tim Rocket. Tim Rocket lalu menunjukkan bahwa itu adalah penjahatnya, dan Dragonite pun menembakkan Hyper Beam ke arah mereka sebagai peringatan. Satoshi dan kawan-kawan heran mengapa Dragonite melindungi orang-orang jahat seperti tim Rocket. Kemudian Dragonite membawa terbang tim Rocket ke tempat yang lebih aman. Ibuki menjelaskan bahwa Dragonite itu pernah menjadi milik gym leader pertama Blacktron City. Dan semenjak trainernya meninggal, kepribadiannya seolah berubah. Namun perhatian mereka teralihkan oleh suara raungan Pokemon yang terbang ke sini. Itu adalah Charizard yang kembali setelah menyelesaikan latihannya.